Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahla Ramadan Sufansyah, mahasiswa Teknik Geologi 2018, Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper dari NTKB Mugadam 2007 dengan judul Mapping Recharge from Space, Roadmap to Meeting the World Challenge. Banyak output yang akan dibahas yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dari pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Kejadian presipitasi di permukaan dan debit aliran keluar dari das merupakan fluks hidrologi yang masing-masing memiliki riwayat yang panjang. Terdapat dua fluks yang terkait, yaitu penguapan dan pengisian ulang atau diffuse, yang memiliki peran kunci dalam dinamika transfer dan penyimpanan air di lingkungan terestrial. Penguapan dan pengisian ulang ini merupakan penentu utama siklus biogeokimia, utamanya menentukan dan ditentukan oleh distribusi vegetasi, menghubungkan komponen lambat dan cepat dalam siklus air, membatasi laju penggunaan air permukaan dan akuifer secara berkelanjutan, dan telah berubah secara dramatis dalam menanggapi perkembangan aktivitas manusia. Penguapan dan pengisian ulang, hubungannya dan keduanya sangat bergantung pada keadaan kadar air permukaan tanah. Profil kelembapan tanah dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter dasar tanah memainkan peran kunci dalam menentukan laju penguapan. Profil kelembapan ini dipantau pada skala spasial dan skala temporal. Skala spasial dan skala temporal itu skala variasi pada spesies vegetasi dan heterogeneous tekstur tanah, serta skala variasi dalam presipitasi basah dan kejadian kekeringan yang bergantung pada faktor lingkungan yang sangat bervariasi. Selanjutnya adalah metodologi. Terdapat dua metodologi pada pembahasan dari paper ini, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran langsung adalah dengan menggunakan dosimeter, meter besar, dan pelacak kimiawi, menghasilkan perikan pengisian ulang untuk area luas yang efektif. Dan metode tidak langsung adalah estimasi pengisian ulang yang bergantung kepada menghubungkan pengisian ulang ke pengukuran lain seperti endapan, debit aliran, dan sebagainya melalui penggunaan model. Hasilnya pembahasan. Terdapat 5 pembahasan kajian fluks hidrologi pada permukaan terestrial, yaitu penginderaan gelombang mikro permukaan dan bawah permukaan, konsep misi MOS, konsep misi hydros, misi gabungan antara MOS dan hydros, dan pengukuran profil kelembapan tanah hingga estimasi pengisian ulang. Pertama yaitu yang akan dibahas yaitu penginderaan gelombang mikro permukaan dan bawah permukaan. Radiasi elektromagnetik dalam gelombang mikro yang membentang dari sekitar 100 MHz hingga sekitar 30 Hz telah banyak digunakan dalam penginderaan jauh lingkungan permukaan tanah bumi dari platform udara dan angkasa. Di panjang gelombang ruang bebas ini dari 10 cm yaitu sebesar 3 GHz, yaitu total kapasitas atmosfer kurang dari 2% dengan adanya awan air deras dan kurang dari 5% saat hujan deras. Bawah ini terdapat tabel microwave letter band nomenclature dari nama, frekuensi, dan wavelength in free space. Panjang gelombang dari free space. Pada gambar pertama yaitu transmisivitas kanopi untuk pita gelombang mikro sampel. Peningkatan kepadatan biomasa mengurangi transmisivitas melintasi kanopi. Efeknya kurang terasa pada frekuensi gelombang mikro yang lebih rendah. Pada gambar kedua itu menjelaskan kedalaman penetrasi sebagai fungsi dari kelembapan tanah untuk dua jenis tanah yang berbeda, yaitu pasir dan lempung. Untuk gambar A yaitu pasirnya sebesar 30%, lempung sebesar 20%, dan untuk gambar B yaitu pasir sebesar 70% dan lempung sebesar 10%. Untuk kedalaman penetrasinya meningkat dari L-band atau 1,2 GHz ke UHF atau ultra high frequency yang
yaitu 450 MHz. Lalu dilanjutkan ke very high frequency atau VHF sebesar 150 MHz. Model selanjutnya yaitu konsep misi MOS. MOS atau Microwave Observatory of Subcanopy and Subsurface adalah sistem radar bukaan sintesis atau SAR yang mengorbit bumi dalam pengembangan konseptual dan teknologi sebagai bagian dari NASA. SAR ini beroperasi pada dua frekuensi rendah secara bersamaan, yaitu di UHF atau Ultra High Frequency dan di rentang VHF atau Very High Frequency. Pengamatan ini memungkinkan estimasi kelembapan tanah dalam kisaran desimeter ke meter di bawah permukaan dan dengan adanya tajuk vegetasi yang besar. MOS mengusulkan konfigurasi antena pesawat ruang angkasa yang dapat dilihat pada gambar ketiga, yang menunjukkan subiluminasi antara antena reflektor mesh berdiameter 30 meter oleh sistem umpan frekuensi ganda. Selanjutnya yaitu mengenai konsep misi HYDROS atau Hydrospherical State. Konsep ini dikembangkan sebagai tanggapan atas panggilan untuk misi eksplorasi bumi oleh NASA pada tahun 2001. Pada konsep ini memberikan deskripsi yang rinci tentang tujuan sains dan desain dasar HYDROS, yaitu desain tersebut menggunakan instrumen gelombang mikroradio dan radar L-band gabungan untuk mengukur kondisi hidrosfer daratan secara global dari luar angkasa. Dapat dilihat pada gambar keempat ini, HYDROS mengusulkan konfigurasi antena pesawat ruang angkasa dengan reflektor mesh yang berdiameter 6 meter untuk sensor radar dan radiometer terkait. Selanjutnya yaitu peluang misi gabungan antara MOS dan HYDROS. Peluang ini didasari dari kemajuan substansial yang dibuat dan lebih banyak analisis yang terjadi dan yang sedang dilakukan untuk konsep misi HYDROS dan MOS dari produk sains, sehingga didapatkan penggabungan dua pengukuran konsep ini yang terintegrasi menjadi profil kelembapan tanah dari permukaan ke kedalaman. Pada banyak kolom mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa meter di bawah tajuk vegetasi substansial melebihi kadar air 20 kg per meter kubik dan dengan interval 3 hari. Misi kelembapan tanah generasi ini dapat memungkinkan solusi kelembapan tanah yang komprehensif. Selanjutnya yaitu pengukuran profil kelembapan tanah hingga estimasi pengisian ulang. Konsep HYDROS dan MOS memberikan pengukuran tingkat kelembapan tanah, yaitu kadar air tanah volumetrik, melalui pengindaran konstanta dielektrik tanah. Pendekatan alternatif ini adalah menggunakan pengamatan keadaan yang tersedia untuk membatasi model yang berbasis fisika, yang dikenal sebagai asimilasi data dan perbedaan kalibrasi model, karena perkiraan dari observasi model dianggap tidak pasti. InKF atau Ensemble Kalman Filter merupakan kerangka asimilasi data sekuensial yang telah terbukti sangat cocok karena eksibilitasnya dalam menangani beberapa kesalahan model dan model propagasi. Selanjutnya terdapat Observation Simulation System Experiment atau OSSI yang diimplementasikan berdasarkan INKF tadi, yang merupakan satu dimensi dasar untuk mewakili piksel pengukuran karakteristik. Terdapat replikasi loop terbuka tunggal dari Ensemble NREP, yaitu tidak dibatasi oleh pengamatan integrasi model tanah dengan batas permukaan mikrometeorologis dan kondisi batas bawah drainase terbuka. Pada gambar kelima, ini menjelaskan mengenai dinamika kadar volumetrik kelembapan tanah TOW dalam dua bagian profil. Yang A 0-5 cm dan yang B adalah meter paling atasnya. Kebenaran sintetis itu ditunjukkan pada garis merah dengan lingkaran, ditandai dengan peristiwa badai dan kekeringan. Menandai peristiwa badai dan kekeringan. Loop ensemble rata-rata itu
dan bracketing 1 standar deviasi ditandai pada garis biru. Yang menunjukkan rangkaian waktu loop terbuka dari status selama periode SSI, menunjukkan kelembapan tanah 5 cm teratas pada gambar 7A dan menunjukkan kadar air tanah volumetrik rata-rata meter atas pada gambar 7B. Pada gambar selanjutnya yaitu gambar 6 atau di gambar 8 di paper, yaitu menunjukkan rata-rata ensemble loop terbuka dan bracketing 1 standar deviasi sebagai karakteristik nilai klimatologi karena tidak ada batasan observasi untuk menambah informasi. Lanjut, kebenaran data atau ditunjukkan dari presipitasi dengan front infiltrasi dan difusi yang mencapai kedalaman dengan dinamika teredam dan tertunda. Pengisian ulang ini dinormalisasi dengan konduktivitas hidrolik jenuh tanah di bidang 75 cm untuk gambar A dan di B 125 cm di bawah permukaan. Untuk gambar 9 atau gambar 7 di sini yaitu isi normalisasi yang melintas dari 75 cm untuk yang A dan 120 cm di gambar B di bawah permukaan dengan pengukuran pita L. Dan selanjutnya pada gambar 8 atau gambar 10 di paper yaitu normalisasi yang melintasi bidang 75 cm untuk A dan 125 cm untuk gambar B di bawah permukaan baik dengan pengukuran pita L dan pita P. Hasil pada gambar 8 ini, gambar 9 menunjukkan kesalahan dalam estimasi, terutama di dekat permukaan rata-rata ensemble yang mencerminkan dinamika badai dan masa kering sampai tingkat tertentu. Ketika pengukuran P-band ditambahkan ke L-band pada gambar ke-8, estimasi pengisian ulang masih ditingkatkan, terutama pada level yang lebih dalam atau lebih kurang dari 125 cm. Kesalahan estimasi ini selanjutnya yaitu ensemble-nya menyebar dengan pengukuran standar deviasi yang dikurangi untuk pengisian ulang di kedua kedalaman, yang menunjukkan peningkatan kekokohan estimasi dengan dimasukkannya pengukuran tambahan. Jadi kesimpulan dari pembahasan paper ini yaitu membahas dengan tujuan untuk menggunakan penginderaan jauh gelombang mikro, terutama radar yang dikeluarkan melalui ruang angkasa yang beroperasi pada rentang frekuensi GHz dan sub-GHz telah disajikan, dengan tujuan untuk memungkinkan pengukuran yang lebih langsung terhadap faktor-faktor yang memungkinkan pemetaan bidang pengisian ulang dan penguapan di atas landscape daratan atau terestrial dengan berbagai uraian pendekatan serta teknik asimilasi data untuk menyimpulkan pengisian ulang dari perkiraan profil kelembapan tanah. Baik, mungkin sampai situ penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.